Kata ranum sendiri itu emang artinya mateng ya, maksudnya mature gitu harapannya. Udah siap gitulah, mature buat kita terjun di usaha ini. Siap ya, Mas? Oke, siap. Oke, silakan sebutkan nama, umur, terus posisimu di Ranum Fan sebagai apa? Oke, namaku Afif Kurniawan, usia 27 tahun. Di Ranum sebagai owner, di Ranum itu ada dua, aku sama Mas Erwin. Temenan atau? Teman. Oh, teman. Ya. Teman apa? Teman dulu kita sama-sama dari BRI, terus sama-sama buka usaha sekarang. Jelasin dari awal, kenapa akhirnya Mas Afif memutuskan untuk terjun ke dunia F&B? Kenapa mutusin buat buka usaha F&B itu emang cita-cita dari dulu ya. Pengen punya usaha tapi bisa sekalian buat sarana ekspresi lah gitu. Jadi nuangin ide, pikiran itu di usaha F&B. Kenapa F&B? Karena di rumah itu sebenarnya ibu sering masak kan. Kebanyakan olahan ayam dan menurutku ayam satu bahan yang udah umum di masyarakat. Jadi mungkin kalau aku buka olahan ayam mungkin bakal lebih mudah diterima gitu. Dan nggak perlu R&D lagi gitu. Karena ibu juga di rumah juga ada catering gitu kan. Jadi aku tinggal nambahin dikit-dikit aja. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih mobil sebagai media berdagang? Kenapa pakai mobil? Awalnya nggak ada kepikiran buat pakai mobil sih. Awalnya itu cari-cari ruko, terus ada tawaran ruko, tapi harga sama kondisinya ruko itu kurang oke menurutku ya. Ketika aku ambil ruko itu buat ngebagusin itu perlu dana yang banyak lah. Terus kepikiran, dana segini mending buat mobil gitu. Udah gak sewa, jadi punya kita sendiri. Terus bisa buat mobilitas juga kan, misalkan ada event di luar gitu kan bisa ikutan. Terus juga nggak terpaku satu tempat lah, intinya gitu. Jadi mobilisasinya lebih gampang? Ya, misalkan ada event, misalkan event motor atau mobil. Terakhir kita pernah ke Custom Fest juga kan di Jogja. Kita berangkat ke Jogja, bisa buka di sana. Intinya malah lebih bisa ngenalin lagi ke banyak orang lah. Bisa dijelasin tentang Ranum Fan? Ranum Fan ya usaha F&B, khususnya kita jual nasi olahan ayam, juga ada beberapa minuman kopi dan non kopi. Terus kata Ranum sendiri itu emang artinya mateng ya, maksudnya mature gitu harapannya. Udah siap gitulah, mature buat kita terjun di usaha ini. Itu awalnya kita buka di September nih. Kita belum lama, di 17 September 2024. Terus ya konsepnya kayak food truck gitulah, tapi kita pakai van gitulah. Ya semacam food truck tapi pakai van gitulah, simpel. Kita lebih fleksibel buat mobile, bisa ke event-event. Juga mau misal mau buka, mau tutup pun nggak ribet gitu loh. Kita pulang tinggal pulang aja, beres-beresnya juga mudah lah gitu. Gimana caranya Mas Afif menentukan spot buat berjualan? Kenapa akhirnya memilih tempat di sini? Kenapa di Kagok? Karena emang daerah sini itu daerahku sama Mas Erwin sama teman-teman sama Loka juga sama teman-teman lah. Kita sering ngumpul di sini, ngopi di sini. Di mana? Di Kagok di Kalimo namanya. Oh, iya. Nah, Tetangga. tetangga. Jadi sekarang jadi tetanggaan. Kita suka suasana di sini, pohon-pohon tua, bangunan tua, jalannya juga jalan yang jarang dilewati orang. Vibes-nya pun kita suka gitu. Kita mikir kenapa nggak buka di sini sekalian gitu. Kebetulan di depan sini kan ada parkiran Puskesmas Kagok ya. Jadi emang pikirannya itu bisa buat nongkrong, ngumpul anak-anak motor ataupun mobil biar kumpul jadi satu di sini gitu. Anak-anak mobil atau motor kan cenderung suka kalau nongkrong itu sambil ngeliatin kendaraannya ya. Jadi itu sih poin plusnya kenapa di sini. Terus next, tantangan yang paling terasa ketika memutuskan untuk jualan pakai mobil van? Kalau tantangan pakai mobil van kendala cuaca sih ya. Kita kan outdoor, nggak bisa berharap banyak kalau hujan. Kita pun ada tenda, tapi yang namanya kalau hujan
deres sih ya tetap kena ya. Pertama itu cuaca. Waktu di jalan pun misalkan hujan deres banget. Karena ini mobil tua ya, maksudnya pengapian masih di bawah pun kita kalau sampai nerjang genangan tuh ini nggak bisa. Mati ya? Itu sih, mati. Sama karena ini masih standar ya ibaratnya. Belum aku buat kompartemen di dalam-dalamnya, jadi penyimpanan juga agak terbatas. Tapi tetap masih bisa lah ya? Bisa. Nggak pernah kan yang ada kayak nggak bisa banget buat storage gitu. Bisa diakal-akalin lah. Ceritain dikit dong tentang daily rutinnya dari preparation sampai tutup. Kalau buat persiapan biasanya jam 5-an lah, jam 5 pagi aku belanja ayam-ayaman dan bumbu-bumbu lainnya lah. Itu habis itu udah bersihin, nyiapin bumbu. Biasanya kita nyiapin kayak kunyit, bawang putih, bawang merah itu di blender semua terus disimpan. Udah itu nanti misalkan buat minumannya habis perlu belanja, siang aku baru belanja terus sorenya baru mulai masak. Di ayam-ayam udah bersihin, tinggal dimarinasi, masak-masak, nyemplungin bumbunya karena udah di blender dari pagi. Jadi cepat sih prosesnya. Nanti kalau matang tinggal berangkat. Jam 6:30 lah berangkat dari rumah. Sampai sini udah nyiapin aja karena kita udah nyajinya udah matang ya, tinggal serve aja, nggak ada perlu masak-masak lagi. Paling kalau masak tambahan kalau ada yang minta telur atau enggak minta kopi yang panas gitu kita rebusin. Adakah strategi marketing tertentu yang Mas Afif pakai buat menarik pelanggan? Kalau strategi marketing sih selama ini berjalan 5 bulan ini kita makanya antar komunitas ya, sama antar temen dari mulut ke mulut. Jadi antar komunitas motor atau mobil. Di sini juga ada komunitas teman-teman skate, BMX juga. Yang masif sih baru itu ya. Kalau di sosmed emang aku rasa masih kurang marketing di sosmed ya. Mungkin kedepannya bakal pakai sosmed buat ningkatin penjualan dan biar makin dikenal lah gitu. Berarti belum ada pasar yang random gitu ya orang-orang? Iya. Kalau pasar yang random sih belum banyak ya, aku rasa selama ini belum banyak yang random, cuman ada beberapa sih. Beberapa yang tahu memang dari TikTok datang ke sini ya. Senang aja sih misalkan ada orang random gitu ke sini ya, cerita tahu dari mana gini, tertarik dengan menu-menu kita kan ayam tapi juga ada jeroan gitu. Jadi yang paling masif yang antar komunitas. Ya, yang paling masif antar komunitas sih, ya. Terus kalau Mas Afif dengar feedback yang bagus dari pelanggan tuh gimana sih Mas? Misalnya habis makan atau habis minum kopi di Ranum terus dapat wayan kayak, Mas ini masakannya enak nih atau gimana? Atau pernah dapat kritik nggak? Atau pernah dapat kritik mungkin. Jadi kayak lika-liku customer atau tamu yang datang ke Ranum tuh memberikan feedback tertentu ke Mas Afif. Dan gimana sih Mas Afif dan teman-teman menanggapi itu gitu? Kalau feedback selama ini sih kata mereka ya, masaknya ya enak ya, katanya sih enak ya, alhamdulillah. Tapi kalau kopi emang ada yang cocok ada yang enggak sih, lebih fokus ke nasi ya. Jadi kita jual kopinya juga di bawah rata-rata kopi lah, maksudnya kopi susu pun kita nggak mahal-mahal banget lah, standarnya lah gitu. Kalau selama ini sih kalau di makanan sih tanggapnya bagus ya. Kalau mungkin kritik terkait cuaca ya. Misalkan pas kemarin kan baru deres-deresnya tuh musim hujan banget lah, minta tambahin tenda atau minta tambahin terpal yang ngelilingin tenda gitu biar nggak kena air hujannya. Paling itu sih selama ini itu sih. Itu aja ya. Terakhir, ada nggak rencana jangka panjang buat Ranum gitu? Mungkin Mas Afif pengen nambah fan atau pindah ke tempat yang tetap gitu, ada nggak? Kalau untuk jangka panjang untuk Ranum sendiri pengenku sih kita ada tempat yang netap, konsepnya mungkin kayak warteg cuman dengan konsepnya khas Ranum sendirilah, tapi tetap fan ini tetap ada. Jadi mungkin fan di kedepannya nanti fannya nggak cuma satu lah, jadi bisa ada beberapa gitu yang netap juga tetap buka sambil fan ini juga dibuka di tempat lain
Semarang sendiri kan ada kayak Semarang atas, Semarang bawah. Nah, pengenku fan kita itu nyebar gitulah. Biar explore, dah. Misal ada event-event kita bisa ikutan. Biar makin dikenal, makin banyak yang tahu lah. Itu. Duh. Oke, kalau nambah Mencerah. fans kan Ada closing statement mungkin dari Mas Hafif, terserah mau apa, atau ada pesan-pesan tertentu buat teman-teman yang Entrepreneur mau sama-sama yang entrepreneur. mau mulai bisnis atau yang sudah memulai bisnis, apalagi yang basicnya itu komunitas kayak Mas Hafif gitu. Kalau pesan-pesan buat FNB mungkin aku nggak bisa kasih ini ya, karena aku beli baru itu baru 5 bulan. Mungkin aku cerita dari pengalaman pribadi. Jadi misalkan teman-teman udah ada ide soal eksekusi lah, dari mungkin kalau nggak bisa langsung eksekusi ya pelajarin step by stepnya dulu lah. Misalkan tentuin temanya apa, misalkan ini mau jualan apa, ayam udah nyari kayak kita harus belajar di mana, bayar yang bagus di mana, harga yang bisa yang di mana. Setelah itu nanti ganti lebih ke next step lah, mungkin minumannya mau yang gimana, konsepnya mau gimana, dan lain-lain. Step by step sih apa sih, nggak harus langsung tapi kalau misalkan udah ada ide langsung Kayak aja. gini aja gitu. udah jelas mesti Mas Hafif pengen mempertahankan konsep Ranum Fans sendiri. Kenapa Mas Hafif pengen pindah ke tempat yang tetap? Adakah alasan tertentu atau alasan yang terpenting gitu selama Mas Hafif 5 bulan ngejalanin Iya. Ranum Fans? Kenapa pengen punya tempat yang tetap sih? Karena emang kalau kita di fan, di outdoor ada banyak keterbatasan ya. Salah satunya cuaca. Kenapa pengen punya yang tempat yang tetap juga? Biar orang tuh ada yang apa ya? Orang kan ada yang suka yang di outdoor, ada yang di indoor, makan proper, nyaman di indoor. Kita tuh pengen ngasih experience itu. Misalkan mau makan yang proper, nyaman, datang aja ke yang tempat yang menetap itu. Misalkan pengen experience yang di street gitu kan, nah datang aja ke van kita. Tempatnya sih aku milih yang kayak gini sih konsepnya, jadi tetap tenang dan nggak yang bising banget gitu sih, pengenku sih gitu. Biar bisa menjangkau market yang lebih luas juga ya. Iya, benar, Mungkin benar. ada orang yang pengen di indoor Iya. gitu kan. Heeh. Sesuai experience yang dipengen aja. Iya. Udah? Udah? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Weh. Ranum Fans jaya.